Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala Berindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi dan pecinta Al-Quran. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah, yaitu perintah untuk merenungi firman-firman Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita fahami. Dan semoga Allah kelak menggiring di padang mahsyar bersama ahli Quran dan di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada ayat yang ke-80 dari surat Al-A'raf. Ayat 80 dari surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ini adalah kisah selanjutnya tentang nabi-nabi terdahulu. Sebelumnya wa ila thamud akhahum salihah. Dan sebelumnya juga wa ila adin akhahum huda. Cuma di sini ada perbedaan. Kalau ayat sebelumnya wa ila thamud akhahum salihah, kepada kaum Thamud dikirim saudara mereka, maksud dari kaum mereka, golongan mereka, yaitu Saleh. Tapi di waktu Nabi Lut enggak. Hanya walutan idh qala liqaumihi, dan kepada Lut Allah mengutus Lut kepada kaumnya. Jadi Nabi Lut itu bukan di kampungnya sendiri. Jadi ceritanya Nabi Lut itu adalah keponakan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diajak oleh Nabi Ibrahim meninggalkan kampung halamannya, sehingga sudah berada di tempat yang lain. Sehingga Nabi Lut itu bukan dari kaumnya, bukan bagian daripada kaumnya. Jadi Nabi Lut itu pendatang, kemudian setelah itu mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, wahyunya saat itu. Idh qala liqaumihi, mendapatkan wahyu untuk menyampaikan kepada kaumnya. Dan kaum Nabi Lut itu bukan tempat tinggalnya kaum Lut, Nabi Lut. Maka Nabi Lut bukan disebut sebagai akhahum. Dalam Al-Quran disebutkan kalau ayat yang sebelumnya akhahum salihah, akhahum huda. Kalau di sini tidak. Nabi Lut hijrah bersama diajak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah pamannya. Kemudian di situ Nabi Lut mendapatkan wahyu lalu menyampaikan. Nah, ini pesannya adalah idh qala liqaumihi, tatkala Nabi Lut berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah engkau mendatangi melakukan satu kekejian yang belum pernah terjadi sebelumnya di semesta ini? Ini kisah. Semoga Allah menjaga kita, anak keturunan kita, dari satu kekejian yang namanya homo, melampiaskan syahwat sesama jenis. Bahasa Nabi Lut adalah bukan bahasa memberitahu, memberi kabar, tapi bahasa pertanyaan. Ini adalah takbir Qur'ani, ungkapan Al-Quran yang dahsyat. Takbirnya adalah bukan bahwasanya mendatangi fahisah, kekejian laki dengan laki adalah keji dan dosa, tidak begitu. Tapi atatuna, apakah engkau melakukan kekejian yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelummu? Ini menunjukkan bahwasanya kekejiannya homo itu adalah disadari oleh semua manusia. Akal selamat, akal sehat, semua orang, fitrah sehat, semua orang mengingkari itu semua. Sehingga pengingkaran kepada pekerjaan tersebut sudah ada pada hati semua orang saat itu. Cuman mereka mengikuti syahwatnya.
Sampai hari ini makanya, ini saat ini ada gembar-gembor dukungan kepada kaum yang saat ini diuji oleh Allah dengan kelainan. Itu kelainan mentalnya. Melapiskan syahwat dengan sesama jenis. Maka sungguh yang keji, yang kejam adalah pendukung-pendukungnya. Karena mereka yang diuji oleh Allah dengan perasaan suka kepada sesama itu, dia dalam ujian. Hati kecilnya sendiri nggak mau, mereka mengingkari itu semuanya. Ibunya juga tidak senang dengan kejadian itu, bapaknya juga tidak senang, semua tidak senang. Dan hati kecilnya pun juga tidak senang. Maka cara menyelamatkan mereka harus kita fahamkan kalau itu adalah dosa di hadapan Allah, bukan malah didukung. Kemudian dikukuhkan. Diperkenankan untuk menikah dengan sesama jenis, ini yang paling jahat nih. Bukan mereka, pelaku-pelaku iya, yang melakukan kesalahan. Tapi semakin didukung, semakin banyak orang kelainan. Kalau ditanya ibunya pun, ibu, kamu punya anak seperti itu mau? Nggak mau, karena mereka juga pengen punya cucu. Kalau anaknya laki-laki dengan laki-laki, nggak akan punya keturunan. Dan itu dosa besar. Nah, ini bahasa Al-Quran pun pertanyaannya, bahasanya adalah, bahasa tegurannya adalah teguran dengan pertanyaan. Maksudnya kalau kita dengan anak, kamu masih mau melakukan itu? Maksudnya bukan berarti suruh bertanya tentang pekerjaan tersebut kenapa dilakukan, tidak. Akan tapi teguran keras dalam bentuk pertanyaan, istifham ingkari. Tobih dengan pertanyaan tapi maknanya adalah teguran keras. Ta'tunal fahisyata, kau mendatangkan satu kekejian yang umat terdahulu pun tidak pernah melakukan, kaum Lut. Tapi di antara mereka ada yang tidak faham karena sudah dikuasai oleh syahwatnya. Kekejian apa? Mau begini kok keji? Ya kan? Kekejian apa yang kau maksud, hai Lut? Dijelaskan, innakum lata'tunar rijala. Engkau mendatangi kaum laki-laki, kamu laki-laki, lalu kamu mendatangi kaum laki-laki, melampiaskan syahwat dengan kaum laki-laki. Syahwatan dengan syahwat. Min dunin nisa'i, lalu kau tinggalkan wanita. Bal antum qaumun musrifun, sungguh kau adalah orang yang melampaui batas. Batasmu itu apa? Batas kenormalanmu adalah kamu seorang laki-laki, lalu ada kecenderungan pada seorang wanita, kemudian kalau kamu melakukan satu ikatan yang halal, yang bersih, kemudian kamu punya keturunan, lalu kamu dipanggil ayah, kemudian setelah itu kamu diambil sebagai nenek kakek, dan seterusnya, dibanggakan oleh anak cucumu, itulah batas-batasanmu. Tapi kau langgar ini semuanya. Maka sungguh keji mereka yang mendukung program-program semacam ini. Keji sekali. Dan rata-rata pelakunya hari ini adalah anak-anak muda yang terbawa oleh lingkungannya. Mereka perlu bimbingan, perlu petunjuk. Apalagi dukungan kadang-kadang atas nama lembaga, atas nama fatwa, na'udzubillah. Hati-hati. Ini adalah dosa besar. Homo adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main. Kemudian wa ma kana jawaba qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Jawaban mereka apa? Wa ma kana jawaba qaumihi, tidak ada jawaban dari kaum Nabi Lut itu. Illa, kecuali adalah an qalu, mereka berkata bersama golongan mereka, akhrijuhum min qaryatikum, keluarkan Lut dan pendukung-pendukungnya dari kampungmu ini. Diusir Nabi Lut. Nabi Lut dan yang beriman kepada Nabi Lut diusir. Innahum unasun yatatahharun. Fitrah mereka tuh ngerti, mereka orang-orang yang beda dengan kita. Cuman bahasa mereka tuh, mereka tidak mau dengan kita. Mereka orang bersih. Ya, jadi gerombolan orang dalam maksiat itu kalau kedatangan orang soleh nggak mau. Misalnya ini gerombolan pemabuk, kalau ada satu yang suka nasihati, sana. Dia bukan sama dengan kita, beda dia, sana. Mereka ngerti ini baik. Mereka ngerti ini bersih. Cuman hawa nafsu dan syahwat mereka yang menguasai mereka sehingga mereka tidak bisa menerima kebaikan, mereka malah diusir. Sama di kalangan orang-orang yang ahli maksiat, coba. Di kalangan pezina, kalangan pemabuk,
Kalau sudah sama-sama grup korupsi misalnya dalam sebuah perusahaan itu satu grup akrab. Kalau ada yang lain masuk, jangan bahaya ini, itu repoti, nggak boleh. Wah itu aja, ada sama ustadz dari haram, jangan sama ustadz sudah haram. Nah ini, pengen semuanya halal, pengen masuk neraka. Nah begitulah keadaan kaum Lut itu menyifati Nabi Lut dan kaumnya, innahum unasun yatatahharun. Keluarkan mereka itu Lut dan kaumnya itu. Mereka orang-orang bersih, nggak sama dengan kita, ngerepoti kita nanti di sini. Diusirlah Nabi Lut. Dan Allah perintahkan, pergilah Lut dan kaummu dan jangan engkau menoleh ke belakang. Pergilah Nabi Lut dengan kaumnya. Kenapa? Di belakang terjadi sesuatu yang dahsyat. Hukuman dalam ayat lain nanti disebutkan, bumi dibalik. Bumi dibalik. Bumi yang pernah diinjak oleh pendosa-pendosa ini dibalik. Kotor sekali dibalik. Fa'anjainahu, kemudian diturunkan dulu nih sehingga. Diturunkan juga hukuman dari Allah, hujan batu. Fa'anjainahu wa ahlahu. Kemudian kami selamatkan, Allah berfirman, kami selamatkan Lut wa ahlahu dan keluarganya. Illam ra'atahu, kecuali istrinya. Istri Nabi Lut tidak selamat. Dan tidak selamatnya istri Nabi Lut adalah tidak beriman. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu tidak bisa dipaksakan. Hidup dengan Nabi Lut dalam keadaan baik-baik. Tidak ada masalah. Waktu Nabi Lut belum menjadi Nabi. Maka tidak ada syariat waktu itu yang harus diperintahkan kepada istrinya. Kemudian setelah Nabi Lut mendapatkan wahyu, baru diperintahkan kepada istrinya. Ternyata istrinya tidak mau patuh. Di antaranya, istrinya sudah dikasih tahu, kamu jangan noleh. Akan ada datang hukuman Allah untuk mereka. Dia malah noleh melihat yang di belakang apa yang terjadi, maka tertinggallah dia. Kanat minal ghabirin, tertinggallah dia termasuk golongan orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang yang kena musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amtarna 'alaihim matara. Kami turunkan kepada mereka hujan-hujan. Hujannya bukan hujan deras, air segar dari batu. Fandur, maka lihatlah. Belajarlah semua yang membaca firman Allah ini. Lihat kisah ini. Fandur, lihatlah. Kita tidak pernah melihat. Tapi kita beriman kepada Al-Quran. Karena kita punya iman kepada Al-Quran, maka kejadian itu seperti terlihat dengan mata kita. Kalau masih meragukan, imanmu yang kropos. Al-Quran yang berfirman, undur, fangdur, lihat kaifa kana akibatul mujrimin. Bagaimana akibat dari hukuman daripada orang yang Allah berikan kepada orang mujrimin, pelaku-pelaku dosa, pelaku kejahatan, kekejian tersebut. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada keadaan negeri ini. Kami akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, kita sering mendengar istilah LGBT dan yang lainnya. Homo dan lesbi didukung dan seterusnya. Subhanallah. Penjahat besar nih pendukung-pendukungnya. Kalau mereka yang terpengaruh, mereka adalah orang yang sakit. Harus kita sayang. Kita tolong mereka. Kita tolong mereka. Urusannya adalah urusan besar nanti di akhirat. Bukan urusan di dunia. Kalau di dunia mereka tiba-tiba tidak menikah, lalu tidak punya anak, sederhana sekali. Banyak orang dicintai Allah tidak punya anak. Tapi permasalahannya adalah melanggar Allah dan hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penyakit menular. Itu penyakit menular. Homoseks, lesbi, penyakit menular. Sayangi anak-anakmu. Sayangi saudara-saudaramu, khususnya yang masih kecil-kecil yang di saat menjelang masa pubertas. Itulah rumput hijau bagi budak-budak syahwat. Jadi anak-anak yang menjelang pubertas itulah yang mudah dipengaruhi mereka. Hati-hati. Maka pergaulan anak-anak di usia SMP dan seterusnya inilah yang sangat mudah dipengaruhi oleh budak-budak hawa nafsu ini. Karena di masa usia-usia menjelang pubertas, usia mereka ada mulai mereka mengerti apa itu syahwat. Dan bahkan mungkin pengalaman, mohon maaf, keluar mani di awal-awal pengalaman keluar mani. Dia tidak mengerti bagaimana cara keluar mani. Ada cara keluar mani dengan bermimpi.
Akan tapi ada cara keluar mani mungkin, naudzubillah, dengan tangannya. Akan tapi ada diajari dengan cara sesama jenis, akan menjadi terbiasa dan terbiasa dan terbiasa. Maka banyak pendukungnya adalah anak-anak di usia seperti itu. Anda jangan teledor urusan anak-anak di usia semacam ini. Dan kalau sudah kelainan, mentalnya, kejiwaannya repot. Keindahannya susah digapai nanti pada akhirnya. Kalaupun dia masih bisa bergaul dengan seorang wanita, laki-laki yang sudah kelainan bisa bergaul dengan wanita hanya sekedar untuk membuahi saja. Tapi untuk menumbuhkan kasih sayang tidak. Tidak akan hidup tidak akan indah hidupnya nanti. Tidak akan indah hidupnya. Dia biarpun dia bisa menggauli seorang wanita, istrinya, akan tapi karena jiwanya sudah terlanjur senang dengan sesama jenis, biarpun dia sudah menikah pun kadang dia masih melakukan dengan keharaman tersebut. Atau kecenderungan hatinya tidak dengan istrinya. Na'udzubillah. Dan ini banyak diakui oleh sebagian orang. Yang tiba-tiba datang menangis, saya punya penyakit semacam ini. Kenapa? Aku senang dengan laki-laki. Tapi kamu sudah menikah? Iya Bu ya, biarpun saya sudah menikah. Tapi kalau saya melihat laki-laki yang ganteng dan sebagainya, aku tidak bisa menahan itu semuanya. Lihat. Na'udzubillah, kasihan. Kemudian saya lihat istrinya seperti apa. Ternyata istrinya tidak kalah cantik dengan laki-laki ganteng itu. Tapi begitulah yang namanya mental yang rusak. Makanya kalau sudah ini didukung semakin rusak anak-anak. Maka ini pendukung-pendukungnya inilah penjahat besar. Kalau seandainya serempak kita semua dari orang tua menegur, sekolahan menegur, negara menegur, semuanya mengingatkan dan dihalangi semuanya. Bahkan dihukum pelakunya, akan terhindar anak-anak ini. Itulah tanda cinta kita kepada mereka. Jangan main-main pelampiaskan syahwat. Dan hukumannya besar di hadapan Allah di akhirat nanti. Adapun hukuman di dunia, yang namanya liwat, luti, homoseks, laki dengan laki-laki yang sampai masuk ke naudzubillah ke lubang belakangnya itu, naudzubillah. Hukumannya di hadapan Allah adalah besar. Menurut madhab kita Imam Malik, madhab kita Imam Syafi'i dan juga madhab Imam Malik, jumhur ulama. Madhab Malik, madhab Hanafi mengatakan takzir. Hukum yang berat mereka. Itu di dunia, tapi yang lebih serem hukuman di akhirat. Tapi menurut jumhur ulama dari madhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan dia adalah seperti pelaku pezina. Bahkan menurut madhab Maliki dan madhab Hambali dalam sebagian riwayatnya dikatakan bahwasanya pelaku luti, homoseks, hukumannya adalah dibunuh, dirajam. Baik dia itu sudah pernah menikah atau belum pernah menikah. Karena begitu kejinya keadaan itu merusak. Tapi dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i, hukumannya pelaku liwat atau homoseks tadi persis seperti pelaku zina. Jika dia adalah seorang yang muhson, sudah pernah menikah, kok dia melakukan hubungan seperti itu, maka hukumannya adalah kalau sudah pernah menikah dirajam sampai meninggal. Kalau belum pernah menikah dicambuk 100 kali lalu diasingkan. Diasingkan supaya jauh daripada komunitas-komunitas yang tidak baik. Ini adalah hukuman-hukuman di dunia. Dan ini adalah hukum imamah. Selagi imam tidak menegakkan, tidak perlu kita menegakkan hukum ini. Bukan tidak perlu, kita tidak boleh menegakkan hukum ini. Ini hukumnya para imam. Lalu apa tugas kita? Tugas kita itu adalah mengajari untuk taubat. Kita tidak perlu nanti di al-bahs asalnya ada di tempat pemancingan atau tempat rajam. Enggak perlu seperti itu. Akan tapi ayo kita ingatkan semuanya. Dan Masya Allah ini bahkan kadang-kadang atas nama agama. Mengaku dirinya adalah seorang muslim mendukung hal-hal yang semacam ini. Ini penjahat besar itu ya kayak dia itu. Kalau mereka anak-anak yang terpengaruh itu adalah orang-orang yang perlu kita kasih, anak-anak muda yang perlu kita cintai, kita kasih sayangi, kita tolong, diambil dengan kelembutan. Ini pendukung-pendukungnya ini loh, na'udzubillah. Penjahat besar pendukung-pendukung ini, merusak mental anak-anak. Kemudian juga nanti ada lesbi, perempuan dengan perempuan, na'udzubillah. Perempuan dengan perempuan hukumannya adalah takzir seberat-beratnya. Dan bukan masalah urusan takzirnya ini, akan tapi akibatnya itu loh. Sampai suatu ketika ada seorang wanita, dia sempat menikah dan punya anak, tapi dia tidak pernah merasakan kenikmatan dengan sang suami. Sampai dikisahkan dia
Dia mau minta diajari untuk bagaimana tobat dan sebagainya. Dia bercerita. Rupanya dia biarpun sudah punya suami, dia masih punya perempuan simpanan yang dijadikan untuk melampiaskan syahwatnya. Padahal sudah punya suami. Bahkan perempuan dimasukkan ke rumahnya, dijadikan sebagai pembantu, dia tidak bisa berhubungan dengan suami, kecuali mukotimahnya dengan perempuan tersebut. Na'udzubillah. Jadi perempuannya di kamar sebelahnya, dia bermesraan dengan perempuan tersebut, baru melayani suami. Beratnya, keindahan kok susah dicari, karena rusak mentalnya. Maka waspadalah dengan hal-hal yang semacam ini. Sesama jenis. Kalau wanita dengan wanita takzir seberat-beratnya. Dan jika laki-laki dengan laki-laki tidak sampai masuk ke lubang belakang, itu termasuk dosa yang dianggap main-main. Ada fatwa picisan mengatakan kalau laki-laki dengan laki-laki yang penting tidak masuk lubang dubur itu biasa dan sebagainya. Bagaimana biasa melihat aurat saja haram, menyentuh lebih haram, apalagi melampiaskan syahwat. Sampai ada yang mengatakan, oh itu hukumnya sama dengan onani. Kalau ada orang hobi dengan kemungkaran, jangan difatwakanlah. Simpan dalam dirimu tobat kepada Allah. Nggak perlu difatwakan sama dengan onani. Onani adalah kesalahan dan dosa, tapi pribadi dia. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Tapi ini melihat syahwat, melihat orang, melihat aurat, menyentuh. Yang haram dilihat, haram disentuh. Tidak sampai hanya menyentuh, sampai melampiaskan syahwat dengan cara bersentuhan. Akan dikatakan biasa dan boleh. Maka waspada. Dimanapun ada perkumpulan kaum laki-laki, awas. Biasanya ada yang jadi musibah, yang mirip-mirip perempuan akan menjadi sebab kelainan. Di antara kaum perempuan pun demikian. Mana komunitas seperti itu? Apakah pokoknya perkumpulan, semua perkumpulan? Karena setan kan masuk di mana-mana. Bukan saja atau di penjara begitu, bukan saja urusan di penjara. Di pondok pesantren pun atau di perkumpulan manapun, apa mana saja, jika kita tidak waspada bisa kemasukan penyakit ini. Karena perkumpulan. Karena setan yang masuk. Setan masuk di dalamnya. Ngurusi syahwatnya umat ini. Karena setan sudah berjanji bahasanya anak Adam ini harus masuk neraka bersama mereka. Makanya tolonglah. Harus waspada dengan benar. Semoga Allah mengangkat derajat dan mengampuni guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Waktu beliau sangat keras urusan santri. Urusan santri sangat keras. Sehingga di pesantren itu lampu harus nyala. Dan tidak boleh tidur berduaan, nempel begitu. Kamar mandi sendiri-sendiri. Tidur harus pakai celana panjang. Kalau tidak dipukul. Saya juga pernah kena pukul seperti itu. Namanya orang ngantuk tidur kan asal saja. Tiba-tiba kita belum pakai celana panjang dipukul. Itulah dalam rangka menjaga anak-anak. Kadang-kadang ada di sebuah tempat, kadang-kadang tempat menuntut ilmu pun bisa jadi yang demikian itu. Bahkan mungkin dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dosa besar. Dan itu merusak mental. Mentalnya anak itu akan rusak. Dan buah daripada itu semuanya akan banyak dosa dilakukan. Di antaranya lagi dosa yang dilakukan itu, yang biasa diperempuankan itu gayanya kayak perempuan. Gayanya kayak perempuan. Mengundang murka Allah. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Mengundang murka Allah lagi. Laki-laki kok gayanya kok ngikuti perempuan. Dimurkai lagi oleh Allah. Perempuan yang dilaki-lakikan juga demikian. Yang dianggap sebagai laki-laki pun gayanya kayak laki. Dibuat-buat seperti itu. La'anallahu mutasyabbihati minar nisa'i birrijali. Perempuan yang gayanya kayak kelaki-lakian, maka ketahuilah ini mengundang murka Allah. Tapi ada seorang perempuan yang diciptakan Allah memang begitu, kayaknya kayak laki-laki, memang sudah begitu, itu lain ceritanya. Bukan karena dia menjadi laki-laki, seolah-olah menjadi laki-laki, ingin melampiaskan syahwat dengan perempuan, ima beda. Ada laki-laki yang dilahirkan memang gayanya lemes, tapi bukan dibuat-buat. Tapi kalau sudah kasus semacam ini kan harus ada. Satu pura jadi laki-laki, satu pura-pura jadi perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan pun demikian. Satu pura-pura jadi laki-laki, satu pura-pura jadi perempuan. Yang pura-pura jadi laki-laki ya gayanya kayak laki-laki. Masuk wilayah murka Allah lagi.
Ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Allah untuk menghindari hal-hal yang demikian itu. Fitrah itu apa? Asli yang ada pada diri kita itu menghindari itu semuanya. Pernah kambing laki-laki senang sama kambing laki-laki? Fitrahnya kambing lebih benar itu. Gak mau kasih kambing laki-laki dijejer, dipegangi juga gak mau dia, ngerti dia. Karena fitrahnya benar. Fitrahnya benar dia. Kalau manusia, wah. Maka dikatakan bahwasanya manusia itu kalau sudah kejam, jahat, jelek melebihi daripada binatang. Maka kalau manusia berbuat jahat bermacam-macam cara untuk membunuh. Tapi kalau harimau itu dari dulu bunuhnya aja nyakar nerekam gitu dok. Nggak pernah dia bikin jebakan. Nggak ada. Mau pistol. Nggak ada. Jadi di kartun. Lihat. Kalau manusia lihat. Termasuk urusan syahwat. Naudzubillah. Urusan syahwat bermacam-macam model. Balhum adall. Lebih rendah, lebih tersesat, lebih hina daripada binatang-binatang. Nah, maka dari itu, ayo kita pandang anak-anak kita, yang mereka dari umat Nabi Muhammad, yang mulai terpengaruh dengan istilah LGBT ini, ayo kita bawa dengan kelembutan. Dan anak-anakku, yang saat ini dirimu mulai digoda oleh orang-orang yang menjerumuskanmu masuk golongan-golongan seperti itu, ayo kembali kepada Allah anak-anakku semua. Itu dosa besar. Dan kerugian besar untukmu nanti. Hamil itu berat atau tidak? Benar. Kok berkali-kali ibu hamil melahirkan? Sampai 6 kali, 7 kali gitu. Baik. Coba. Di saat seorang melahirkan dalam keadaan tidak dengan rasa senang di saat berurusan dengan suaminya, apa yang terjadi? Berat sekali, lebih berat. Dan fitrah yang Allah berikan. Kenapa seorang baru melahirkan? Kalau melahirkan, setelah melahirkan selalu berkata, aku tidak mau lagi melahirkan. Kapok. Bentar lagi hamil lagi dia. Karena fitrahnya selamat. Dia di saat ketemu suaminya, senang lagi, bahagia, hamil lagi. Lihat, itu Allah berikan keindahan. Sekarang itu perempuan yang sudah kelainan, mau hamil berat, hubungannya sudah nggak enak. Hubungannya dengan sedih, sudah begitu harus amin melahirkan, lihat sepanjang masa dia tersiksa. Nah itulah hukuman di dunia sudah pedih sekali itu dia. Hukuman di dunia sudah nggak enak sekali dengan hal-hal semacam itu. Maka ayo waspada kita, jaga anak-anak kita. Dan hubungan-hubungan semacam ini tuh aman. Kalau sudah punya anak perempuan dengan perempuan di kamar, nggak ada yang tahu apa yang dikerjakan kan? Namanya perempuan dengan perempuan, tak taunya dia belajar dari grup ini, grup kesesatan ini, grup kejahatan, grup kekejian ini. Laki-laki dengan laki-laki tak tahu ini di kamar berbuat apa saja, belajar. Gara-gara ini internet segala macam, nonton bagaimana laki-laki dengan laki-laki, bagaimana perempuan dengan perempuan, dipelajari di situ dan diajar dan dipraktekkan. Dan anehnya lagi sudah ditayangkan di televisi dengan penuh kebanggaan. Kalau ada perempuan yang lesbi, ada homo, itu banggaan ini cerita gini-gini. Innalillah, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Tidak perlu kita caci dan olok. Allah sudah marah dengan mereka. Kita perlu menolong mereka. Maka dengan ketegasan hukum yang harus diberikan, inilah menolong mereka. Haram, dosa besar. Jangan main-main masalah ini. Murka Allah, merusak masa depanmu. Ada pertanyaan suatu ketika. Pasangan laki-laki dengan laki-laki pengen punya anak. Gimana pengen punya anak? Oke, masalah nyewa rahim dan sebagainya. Wadah, kembali kepada fitrah. Harus butuh kepada seorang wanita. Wanita dengan wanita pengen punya anak, nggak bisa. Harus butuh dengan laki. Banyak musibah gara-gara penyakit ini. Dan anehnya di Indonesia ini dikasih angin, tidak ada ketegasan. Ini kebejatan moral yang demikian ini. Maka waspadalah kalau putra-putri Anda ada di tempat yang di situ ada tanda-tanda semacam ini, kok itu dibiarkan, awas sebelum anakmu rusak. Bukan saja urusan di dunia, urusan di akhirat. Cabut dari tempat tersebut. Karena kehinaan. Jika tempat tersebut tidak membiarkan yang demikian, maka awas yang akan jadi korban nanti anakmu sendiri.
Semoga Allah menjauhkan daripada kehinaan-kehinaan tersebut. Dan semoga Allah membuka pintu halal untuk kita semuanya. Dan Allah mencukupkan kita dengan yang halal sehingga kita jauh dari yang haram. Di sana ada kekejian yang lain lagi adalah bab zina. Di saat kita ngomong zina, na'udzubillah, kehinaan zina. Tapi ini adalah hal lain lagi. Dan ini terselubung lebih halus lagi, namanya homoseks sama lesbi ini terselubung halus. Yang rusak adalah mentalnya. Sehingga dalam fikih hukumannya lebih berat lagi daripada kasus perzinaan. Hukumannya. Sehingga menurut madhab Malik dan madhab Imam riwayat dari Imam Ahmad, biarpun belum pernah bersuami, beristri, hukumannya adalah dibunuh. Bahkan sebagian mengatakan cara bunuhnya bagaimana? Ada sebagian mengatakan cara bunuhnya adalah dirajam, dilempar ditanam, dilempar batu sampai mati. Sebagian mengatakan cara bunuhnya adalah penggal lehernya. Tapi itu bukan tugas kita. Tugas imam. Dan ingat kaidahnya, dosa kepada Allah tidak harus seorang itu mengaku. Mungkin ada yang pernah kepleset dalam homo ini atau lesbi, lalu ingin kembali kepada Allah. Cukup Anda tobat. Anda tobat, menangis kepada Allah, nggak usah cerita kepada siapapun, dan segera cari yang halal, menikah, kemudian jauhi kemaksiatan dan ketahuilah selagi kita menjauhi yang haram, maka yang halal akan lebih lezat lagi. Tapi kalau orang sudah biasa mencicipi yang haram, yang halal pun tidak enak lagi. Itu kaidahnya seperti itu. 1000 haram tidak cukup, tapi 1 halal orang akan puas. 1 halal orang akan cukup, tapi 1000 haram tidak akan cukup. Yang biasa berpetualang dalam perzinaan nggak akan puas. Setiap merasakan wanita pengen sana, nggak ada ujungnya dia. Karena apa? Syahwatnya yang membelenggu dia, membawa dia kepada kehinaan-kehinaan tersebut. Tapi dengan halal orang akan puas. Maka ajaran doa dari Nabi, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Nabi tidak pernah melakukan haram dan tidak akan melakukan haram. Tapi Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ya Allah, ikfina, cukupkan kami bihalalika dengan yang halal darimu. An haramika, sehingga kami tidak akan melakukan yang haram. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.